Wabihi nasrila la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk bulan Sya'ban. Tanggal pinten, Bu? Apa? 8. Tanggal 8. Sebentar lagi nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini sebelum masuk ke materi kajian, di bulan Sya'ban di antara keutamaan fadilahnya adalah bulan ini bulan diturunkannya ayat perintah tentang bersolawat kepada Rasulullah. Jadi ada ayat dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini turunnya di bulan Sya'ban, bulan yang seperti sekarang ini. Artinya apa? Bahwa dalam ayat itu Allah sampaikan Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah sallu alaihi. Maka Allah perintahkan bersolawatlah kalian. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab, bulan yang kemarin itu bulannya Allah. Makanya disebut syahrul Qurum. Wa syahrul Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu bulanku. Ini bulan ini adalah bulannya Rasulullah. Makanya ada ayat turun perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan yang akan datang adalah syahrul ummati, bulannya umatku. Nah, bulan kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, karena ini bulan sholawat, bulannya Rasulullah. Yuk kita bersolawat dulu dengan sholawat tibil qulub dan sholawat busyra bersama-sama. Mungkin yang belum hafal bisa googling, ada sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan hati kita diberikan hati yang selamat, hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa
Jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersolawat karena bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian di antara keutamaan bulan Sya'ban, di samping Allah menurunkan ayat perintah bersolawat, dalam Al-Quran itu juga ada ayat wal-laili walayalin asyar. Surat Al-Lail, wal-laili walayalin asyar. Kata Allah, demi malam dan demi 10 malam. Para ulama ini kemudian memberikan penjelasan. Yang dimaksud 10 malam itu apa? Kata para ulama, ada 10 malam di bagian awal bulan, ada 10 malam di pertengahan bulan, ada 10 malam di akhir bulan. Kira-kira 10 malam di awal bulan itu yang mana, Bu? Ada yang tahu? 10 malam di awal bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram itu utama, dan itu yang termasuk malam yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Wal-laili walayalin asyar. Walaili, dan demi malam, walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Jadi 10 malam yang awal di bulan Muharram itu mulia. Kemudian ada 10 malam yang di tengah-tengah. Kira-kira apa, Bu? Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban yang 10 di pertengahan bulan Sya'ban ini mulia? Karena di pertengahan Sya'ban itu ada prosesi di mana raport tahunan kita itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi raport kita ada raport yang sifatnya pekanan, setiap pekan. Ada raport yang sifatnya itu tahunan. Nah, yang pekanan, yang setiap pekan sekali itu dilaporkan kepada Allah itu setiap hari Kamis. Makanya Nabi ketika ditanya, Nabi, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis? Apa jawaban Nabi? Saya puasa hari Senin, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, aku diutus menjadi rasul, aku juga nanti diwafatkan pada hari Senin. Maka saya puasa hari Senin. Ini kata Rasulullah. Dan saya puasa hari Kamis, kata beliau baginda Rasulullah, karena hari Kamis itu hari di mana rapot amalan tiap hari itu dilaporkan pekanan itu pada hari Kamis. Maka aku, kata Rasulullah, ingin kalau catatan amalku itu dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Ini Rasulullah. Begitu juga rapot yang tahunan itu akan dilaporkan di pertengahan bulan Sya'ban. Makanya di pertengahan bulan Sya'ban itu hal yang penting. Maka Nabi SAW itu berpuasa, diantaranya adalah puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15. Karena saat itu diantaranya adalah laporan kebaikan dan amal-amal kita selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada nisfu Sya'ban itu adalah penetapan kembali takdir kita.
untuk 1 tahun yang akan datang. Makanya para ulama kemudian memberikan pelajaran, kalau nisfu Sya'ban bacalah surat Yasin tiga kali. Niatan yang pertama diniatkan untuk diberikan oleh Allah panjang umur yang berkah. Ini niat yang pertama. Karena apa? Karena saat itu takdir kita 1 tahun ke depan ini ditentukan, direvisi lagi oleh Allah. Ini takdirnya umurnya panjang apa umurnya pendek, berkah atau tidaknya, itu ada penetapan kembali. Jadi kalau kita dalam organisasi itu ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Nah, takdir juga sama. Takdir jangka panjang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali kita. Rencana jangka pendek itu tiap pekan kan. Rencana jangka menengah itu setiap tahun sekali. Itu ditetapkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hanya baca surat Yasin, niatkan yang pertama adalah untuk mendapatkan atau diberi umur yang panjang yang berkah. Yang kedua, niatkan untuk dijauhkan daripada mara bahaya, daripada cobaan, ujian yang berat-berat. Yang ketiga, diniatkan untuk supaya kita diberikan oleh Allah harta yang berkah, agar kita tidak menjadi orang yang meminta-minta atau menjadi beban orang lain. Ini cukup dengan niat panjang umur yang barokah, dijauhkan daripada bahaya, dan juga diberikan oleh Allah kecukupan rezeki untuk ibadah. Makanya ini adalah momentum yang penting. Ini mumpung belum kelewat malam nisfu Sya'bannya. Kalau ini tanggal 8 berarti Kamis, Jumat, Selasa ya? Iya, Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu depan, insya Allah itu nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan momentum yang utama. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang tadabbur bacaan-bacaan sholat. Jadi sudah sampai pada bab sholat halaman 32. Halaman 32. Dalam bab ini disampaikan bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Setelah kita bersyahadat kepada Allah, mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sholat adalah pilar yang utama. Makanya disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Bahkan berkali-kali di dalam Quran disampaikan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Bahasanya itu aqimus shalah. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Apa maknanya? Aqimus sholat itu tidak sekedar af'alus sholat. Af'al itu melakukan, mengerjakan. Tidak sekedar mengerjakan. Yang dimaksud oleh Allah aqimus sholat adalah mengerjakan dengan kesungguhan. Mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Itu namanya aqimus sholat. Maka mengerjakan sholat
tidak hanya sekedar kita menghadap ke arah kiblat, tangannya diangkat, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, kemudian memenuhi rokaat-rokaatnya sampai akhir, tidak seperti itu. Tapi melaksanakan sholat harus dimulai dengan pemenuhan dari syarat-syaratnya sholat. Syaratnya sholat apa? Sholat harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya kalau kita itu mau sholat, ya pastikan hadas besar, misalnya ibu-ibu habis datang bulan, ya harus mandi besar. Kita mungkin habis jinabah, maka kita harus mandi besar. Pastikan bahwa kita bersih dari hadas besar dan juga bersih dari hadas kecil dengan cara mengambil air wudhu secara sempurna. Mengambil air wudhu secara sempurna. Yang kedua, syaratnya sholat adalah bersih dari najis, baik pakaian, badan maupun tempatnya. Ini kepastian menjaga dari najis ini juga penting. Artinya apa? Bahwa kita ketika mau menjaga badan, pakaian, dan tempat itu dari najis, berarti kita harus juga mengetahui tentang najis-najis itu seperti apa saja. Jadi turunannya menjadi banyak. Dari najis yang disifati sebagai mukhaffafah yang ringan, mutawassithah yang sedang, atau najis yang besar, yaitu najis mughalladh. Kadang kalau kita nggak bisa membedakan najis ini saja, kemudian jadi serampangan, pembersihannya jadi nggak maksimal dan lain sebagainya. Maka kita di dalam memahami tadi, suci dari najis saja harus mengetahui kriteria najis-najis dan bagaimana cara membersihkan najis. Misalnya najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Najis yang paling ringan itu apa? Yaitu najisnya bayi kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Bayi laki-laki kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu kalau pipis, itu namanya pipisnya hukumnya najis mukhaffafah. Cara pembersihannya cukup dipercikan air saja, itu sudah dianggap sebagai suci. Tapi kalau najis bayi perempuan itu masuk dalam kategori najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Jadi ada najis tadi mukhaffafah yang paling ringan, cara pembersihannya cukup dipercikan air. Meskipun masih ada bentuk air kencingnya, tapi cukup dipercikan saja. Itu sudah dianggap sebagai suci. Yang paling banyak itu adalah najis mutawassithah, najis pertengahan. Apapun bentuk najis, apakah itu kotoran, darah, muntahan, bangkai dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori najis mutawassithah. Cara pembersihannya gimana? Cara pembersihannya adalah pastikan dulu ainun najisnya hilang. Jadi misalnya kotoran, itu kotorannya bentuknya ainun najisnya itu hilang. Kemudian setelah hilang baru dialiri dengan air. Kalau sudah bentuknya hilang dari warna, dari bau, dan dari mungkin rasanya itu sudah hilang, berarti itu sudah dianggap sebagai suci. Ini cara pembersihan daripada najis mutawassithah. Jadi kebanyakan najis atau umumnya najis itu adalah najis mutawassithah, yang cara pembersihannya tadi dihilangkan ainun najisnya dulu. Setelah ain najis atau bentuk najis itu hilang, baru dialiri dengan air. Nah,
Kalau sudah dialiri dengan air, itu sudah dianggap suci. Nah, ada najis yang berat yang disebut sebagai najis mughalladhah, yaitu najis yang cara pembersihannya adalah dengan 7 kali basuhan. Salah satu di antara basuhan itu dibarengi dengan tanah atau dengan pasir. Itu jadi bisa menjadi suci. Ini di antara cara kita membersihkan dari najis yang menjadi syaratnya sholat. Jadi tadi syaratnya sholat harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis. Kemudian syaratnya sholat lagi adalah menghadap ke arah kiblat, mustaqbilal kiblat. Mustaqbilal kiblat kita harus mencari dulu. Artinya mencari itu memastikan kira-kira kiblatnya kemana ya. Jadi kita cari ancer-ancer dulu. Oh, ini saya lagi di tempat yang mataharinya itu kok masih di sana ya. Padahal ini jam sekian. Oh, berarti kiblatnya ke arah sana. Jadi mencari dulu. Misalnya kalau ke masjid mungkin sudah jelas ya. Tapi kalau kita mungkin ke tempat lain yang belum ada tanda kiblatnya, itu kita wajib untuk mencari dulu. Meskipun setelah mencari kemudian kita sholat ternyata salah. Sholat ternyata salah. Kalau ada yang kemudian mengingatkan, maka saat itu juga kita harus balik. Kalau misalnya kita lagi sholat kemudian salah arah, ada yang mengingatkan, Bu, kiblatnya ke sana, kita langsung balik saja, tidak usah membatalkan, langsung balik. Kalau kemudian jawab, apa iya toh, malah batal. Kalau sudah selesai dan ada yang memberitahu, maka kita harus mengulang dari awal. Karena apa? Karena sholat yang kita lakukan belum memenuhi standar syaratnya sholat. Jadi kalau ada yang memberitahu, kalau itu sholat wajib, maka harus mengulang. Tapi kalau itu sholat sunnah, itu sudah dianggap mendapatkan satu sholat. Jadi kalau sholat wajib mengulang. Jadi syaratnya sholat itu tadi mustaqbilal kiblat. Syaratnya sholat lagi adalah satrul aurat, menutup aurat. Jadi menutup auratnya ibu-ibu semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, dalam sholat itu kalau dalam keadaan normal maka nggak boleh maskeran, nggak boleh maskeran. Kecuali kalau seperti kemarin pandemi. Nggak tahu kalau sekarang ini dihukumi masih was-was atau masih. Tapi yang jelas bahwa yang aurat itu semua anggota badan yang dibuka adalah muka dan telapak tangan. Itu satrul aurat. Kemudian qiyam, berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Maka wajib untuk berdiri bagi yang mampu. Jangan kita masih bisa berjalan, sholatnya sambil duduk ketika sholat wajib. Nah, jadi paling tidak pas takbiratul ihram sambil berdiri. Nanti setelah gerakan-gerakan selanjutnya sambil duduk nggak apa-apa. Tapi yang awal berdiri dulu. Ini sebagai penghormatan kita. Jadi bagi orang yang mampu wajib untuk berdiri dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, nggak apa-apa. Sholat sambil duduk, misalnya terawih banyak sekali yang rakaat berikutnya sambil duduk, nggak apa-apa. Itu untuk sholat sunnah. Ini yang disebut sebagai wa aqimus sholat.
dan tegakkanlah sholat. Tegaknya sholat artinya bahwa sebelum kita melaksanakan syaratnya itu harus terpenuhi dengan sempurna. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kecuali kalau kita dalam keadaan yang terpaksa, sifatnya doruri. Sifatnya doruri, misalnya sakit yang sudah hanya bisa berbaring di tempat pembaringan saja, mau ambil wudhu gak bisa, mau membersihkan diri gak bisa, mungkin anak pas lagi gak di tempat atau gak ada yang membantu untuk membersihkan. Maka dalam keadaan seperti itu tetap sholat dengan keadaan apa adanya. Jangan kemudian menjadi alasan, saya kan pakaiannya masih ada najisnya ini, badannya masih kotor, masih ada pipis, masih ada kotoran, masih ada mungkin muntahan atau darah dan lain sebagainya. Kemudian jadi alasan meninggalkan sholat. Ini adalah kesalahan. Jadi sholat dalam keadaan seperti itu dalam fikih disebut qasrus sholat, memotong sholat. Yang asalnya tadi syarat-syarat itu syaratnya dipangkas, syaratnya dihilangkan. Kenapa? Karena dalam posisi keadaan dururi, terpaksa atau darurat. Ini pemahaman ini harus kita sampaikan kepada siapa saja yang dalam keadaan darurat. Sampaikan bahwa tetap sholat meskipun dalam keadaan apa adanya. Bajunya masih kotor, badannya mungkin masih ada najis, kemudian tidak menghadap ke arah kiblat karena pembaringannya mungkin menghadap ke arah selatan atau utara atau mengkuri kiblat, nggak apa-apa. Itu namanya qasrus sholat. Jadi yang asalnya syarat dipotong itu syarat karena dalam keadaan darurat. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya langsung Quran, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ketika kita dalam keadaan susah, gak bisa berbuat, maka saat itu pula Allah bukakan pintu kemudahan. Ini aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi aqimus shalah tidak hanya af'alus shalah, tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi tadi mengerjakan dengan kesempurnaan syaratnya, rukunnya. Kemudian ada asarus sholat, ada bekasnya sholat. Apa bekasnya sholat? Di antara bekasnya sholat disebutkan atuz zakat. Ketika kita punya harta, habis sholat, ya harus kita kemudian berbagi. Kemudian kita bersedekah, berzakat, berinfak. Jadi ada bekasnya sholat. Bekasnya sholat adalah memberi. Bekasnya sholat adalah berbagi. Bekasnya sholat adalah terhadap sesama itu saling membantu. Makanya Allah pastikan di dalam setiap ayat-ayat perintah sholat, wa atus sholat, wa aqimus sholat, pasti wa atuz zakat. Itu beriringan. Sebab apa? Yang diharapkan Allah itu habis kita af'alus sholat, mengerjakan sholat, maka ada asarus sholat, bekasnya sholat. Bekasnya tadi kita berbagi, kita memberi dan lain sebagainya. Kemudian supaya kita itu disifati sebagai aqimus sholat, Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Ini artinya apa? Bahwa Allah di dalam memerintahkan kita sholat itu hendaknya bareng-bareng, berjamaah. Jadi yang dikehendaki Allah itu sholatnya kita itu berjamaah. Ini di dalam Quran disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian, sholatlah kalian bareng-bareng, berjamaah. Ustaz kan katanya untuk yang perempuan itu bagusnya di rumah.
Memang di dalam beberapa keterangan hadis itu perempuan utamanya di rumah. Tapi hadis itu sebetulnya adalah dalam rangka menjaga harkat martabatnya kaum perempuan. Karena zaman Rasulullah SAW itu kondisi keadaan bagi seorang perempuan untuk sholat berjamaah masih riskan. Kalau keluar rumah itu keamanannya mungkin bisa tidak terjamin. Kalau keluar rumah mungkin bisa menjadikan fitnah. Maka Nabi SAW kemudian memberikan cuklaknya tadi, memberikan petunjuk pelaksana dan teknisnya. Udah perempuan, karena kondisinya itu memang seperti itu, maka bagusnya di rumah. Tapi asli perintah Allah itu adalah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau melihat dari ayat ini ya wajibnya atau bagi laki-laki perempuan itu ya jamaah di masjid. Dan ini pasti dampaknya akan luar biasa kalau ibu-ibu sampai jamaah di masjid. Kalau ibu-ibu jamaah di masjid, pasti bapak-bapaknya itu juga ikut semangat ke masjid. Masjid boncengan bareng-bareng. Anaknya pun akan sama, melihat orang tuanya pergi ke masjid, dia akan tertarik. Orang sekitarnya pun sama. Kok beliau ke masjid peruntungan mesra banget. Jadi melihat orang senang boncengan ke masjid, berangkat ke masjid, orang itu ya pasti iri, pasti ingin. Jadi menjadikan kemudian ini bagian dari asyairillah, syiarnya Allah. Ada dakwah, meskipun kita tidak mengucapkan, tapi dakwahnya itu adalah dakwah bilhal, dengan perbuatan. Jadi ibu-ibu satu keluarga pergi ke masjid itu sudah dakwah, tanpa harus berkoar-koar, tanpa harus kita berbicara. Itu bagian dari ngajak secara halus, terus menerus. Kalau kemudian ada tadi anak ikut, bahkan mungkin tetangga jadi pengen jamaah, ada lagi teman melihat ingin tertarik ke jamaah, itu pahala sholat kita yang asalnya satu jadi berlipat-lipat. Karena apa? Karena banyak yang mengikuti perbuatan baiknya kita. Jadi bisa kita kemudian tadi, kalau kita berbuat baik, kata baginda Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang ngajak kebaikan itu gak harus ngajak-ngajak dengan omongan, tapi dengan kita melakukan kebaikan saja kemudian ditiru oleh orang lain, itu saja sudah bagian dari mengajak. Maka akan diberikan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti. Orang yang mengikuti satu berarti pahalanya plus satu. Orang yang mengikuti 5 pahalanya plus 5. Ini tentang kebaikan. Jadi warka'u ma'ar raki'in, ini perintahnya Quran adalah kita sholatnya berjamaah. Nah, ini langsung dari Quran. Jadi kalau kita elatul hukminya tadi, kalau ibu-ibu ke masjid aman, ibu-ibu ke masjid nggak jadi fitnah, ibu-ibu ke masjid malah jadi dakwah, itu berarti menghilangkan elatul hukmi bahwa perempuan bagusnya di rumah. Itu elatnya ini. Karena apa? Hadis tentang Nabi mengatakan keutamaan sholatnya perempuan di rumah karena tadi dalam rangka menjaga harkat martabat perempuan. Ini tentang sholat. Maka sholat itu disifati oleh baginda Rasulullah SAW
awwalu ma yuhasabu wa huwa shalah. Pertama kali amal yang akan dihisab itu ya sholatnya kita, sholat yang wajib. Maka sholat yang wajib itu harus dijaga betul-betul, dijaga dengan baik. Meskipun kita nggak melakukan sholat sunnah apapun, kalau wajib nggak pernah bolong, itu jaminan surga. Para ada sahabat yang kemudian tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kewajiban lain selain sholat 5 waktu yang sholat? Tidak ada kecuali sunnah, kata Rasulullah. Kemudian beliau janji, demi Allah, demi zat yang aku dalam genggamannya, aku tidak akan menambah sedikit pun dari sholat kecuali aku hanya melaksanakan sholat wajib. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan bahwasanya engkau adalah ahlul jannah. Dan memang sahabat ini selamanya tidak pernah sholat sunnah, tapi sholat wajibnya dijaga betul, sebaik-baiknya. Dan tidak ada sholat yang melebihi baiknya itu selain sholat wajib. Meskipun sholat tahajud punya iming-iming, punya fadilah yang luar biasa, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Salat qiyamul lail, salat tahajud itu punya makom, punya derajat yang tinggi, tapi masih kalah dengan salat. Sholat duha yang diiming-imingi, dikasih motivasi oleh Rasulullah bahwa siapa saja yang sholat duha dijamin hidupnya, dijamin hartanya oleh Allah, itu pun masih kalah dengan sholat wajib. Kadang-kadang kita sunnahnya dikejar, wajibnya malah keker, wajibnya malah kadang-kadang tertinggal. Malah kalau Ramadan rame, tarawehnya dikerjakan, tapi subuhnya bablas. Sholat tarawehnya dikerjakan, tapi yang wajib masih bolong-bolong. Nah, ini apa? Sholat yang disifati sebagai aqimus sholat, kerjakan sholat. Jadi sholat itu betul-betul menjadi pilar di dalam agama kita, bahkan menjadi wadahnya semua amal ibadah kita. Makanya Nabi yang pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat beliau, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, jaddidis safina. Wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu. Perahu, bahtera. Para ulama kemudian menafsirkan yang dimaksud bahtera perahu ini adalah as-safina huwa as-shalah. Perahu ini adalah sholat kita. Karena tadi yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat, yang membawa semua amal ibadah kita, baik itu puasa, sedekah, haji, umroh, amal baik apapun akan ditampung dengan sholat kita. Kemudian diaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita itu punya sholat, punya bahtera, tapi bahteranya itu banyak lubangnya, mungkin subuhnya kawana, zuhurnya kerepotan, asarnya kecapean, maghribnya sudah ketiduran, isyanya sudah bablas. Itu berarti kita tidak menjaga sholat. Banyak lubang. Maka perahu yang banyak lubangnya itu pasti tidak akan sampai kepada tujuan, akan tenggelam di tengah jalan. Nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzardin, jaddidis safina fa innal bahra hamir. Perbaharui perahumu karena engkau akan mengarungi samudra yang sangat luas dan dalam. Kalau kita mengarungi samudra yang luas dan dalam dengan perahu yang baik tanpa adanya lubang, insya Allah meskipun ombaknya begitu besar, meskipun palungnya begitu dalam, kita akan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bagaimanapun bagusnya perahu kita, tapi ada sisi-sisi yang lubang, itu pasti akan tenggelam di tengah jalan. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aqimus sholat tadi, kita melakukan sholat sesuai dengan syarat rukunnya, juga ada asar bekasnya. Di antara bekasnya adalah kita berbagi. Dalam ayat yang lain, antara bekas atau di antara bekasnya sholat, bukti kita itu melakukan sholat adalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi orang yang aqimus sholat, mendirikan sholat, itu pasti jadi orang soleh. Ucapannya pasti soleh. Soleh itu baik. Perbuatannya juga pasti soleh. Ucapannya disukai orang, perbuatannya juga disukai orang. Orang yang aqimus sholat, dimanapun tempat, orang lain jadi nyaman. Diterima semua kalangan, diterima semua orang. Jadi orang yang aqimus sholat, bentuk daripada bekas atau asarnya itu digambarkan seperti lebah. Jadi lebah itu hanya menghisap sari-sari buah atau sari-sari bunga, yang itu hanya yang baik-baik saja. Gak mungkin lebah itu hinggapnya di kotoran, itu gak mungkin. Bahkan gak mungkin menghisap sesuatu yang gak punya manfaat. Pasti menghisapnya sesuatu yang bermanfaat. Setiap kali hinggap di dahan, meskipun dahan serapuh apapun, tidak akan pernah kemudian patah hanya dihinggapi oleh lebah. Artinya apa? Bahwa kita dimanapun itu tidak menjadi troublemaker, menjadi biang keributan, biang masalah, biang hal-hal yang menjadikan huru-hara dan sebagainya. Tapi menjadikan adanya kita di satu komunitas tertentu, menjadikan komunitas itu menjadi lebih baik. Itu orang yang aqimus sholat, ada asar, ada bekasnya. Jadi kalau kita kemudian misalnya kita di satu komunitas kok malah jadi troublemaker, nggak diterima di sini, nggak diterima di sana, nggak diterima, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam aqimus sholat. Karena aqimus sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk hadis dari baginda Rasulullah SAW. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan tadi syarat rukun dalam hal sholat. Monggo. Ibu dulu.